siang Pak Fikri. Selamat siang Pak Randy. Bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Randy. Pak Randy sendiri gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Rupa-rupanya Pak Fikri Alhamdulillah. sedang sibuk ya di Iya, kegiatan betul sekali. keluarga. Iya, betul sekali Pak Randy. Kemungkinan ini mendekati pilkada, jadi waktu pun tersendat dan banyak segi pelaksanaan yang diperlukan. Ada masalah atau semuanya beres Pak Fikri? Kalau masalah sih tidak ada, cuman ada ini untuk meningkatkan publik saya gitu Pak, di dalam presentasi saya di hadapan para audiens gitu Pak. Apa Nah, itu yang bisa saya bantu? Kalau boleh saya tahu ya, silakan, bisa bercerita, barangkali saya bisa coaching dengan Pak Fikri. Siap Pak Redi. Terima kasih sebelumnya Pak Redi ya. Ya, jadi gini Pak Redi, kebetulan saya kan di anggota Panwascam ya Pak Redi ya. Nah, ini banyak sekali kegiatan untuk menjelang pilkada nih Pak Randy. Nah, saya ini kesulitan untuk meningkatkan kompetensi saya gitu untuk publikasi speaking ataupun berbicara di hadapan audiens gitu ataupun para undangan tuh Pak Randy. Segitu Pak. Berarti Fikri ingin meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi di depan forum gitu ya. Bagus sekali. Betul. Keinginan Pak Fikri tujuannya apa? Maksudnya tujuan dari meningkatkan kompetensi itu apa? Ya, terutama untuk meningkatkan kompetensi dalam public speaking saya, ya terutama menilai ataupun meningkatkan kepercayaan diri saya, Pak. Nah, gitu. Terus membangun kredibilitas saya sebagai anggota Panwascam dan juga meningkatkan kemampuan kepemimpinan saya sebagai anggota Panwascam di kecamatan, Pak. Gitu, Pak. Karena itu tentu membutuhkan effort yang luar biasa ya Pak Fikri ya. Betul Selama sekali. ini yang sudah dilakukan Pak Fikri untuk merubah public speaking dari diri Pak Fikri itu apa? Untuk merubah ataupun sudah mencapai tujuan yaitu jadi meningkatkan kompetensi speaking saya yaitu secara berlatih Pak, berlatih secara teratur, berbicara di hadapan cermin Pak terutama. Kadang kadang saya itu besok nih ada kegiatan penyampaian materi kepada audiens ataupun para undangan. Saya itu bercermin dulu Pak, gitu latihan dulu. Nah, berlatih secara teratur, terus mengembangkan kemampuan berinovasi saya gitu untuk berbicara secara spontan langsung di hadapan para audiens gitu Pak. Seperti itu. Dan mengevaluasi diri apa nih yang kurang itu bercermin saya gitu Pak untuk kedepannya gitu. Seperti itu Pak Randy. Memang harus seperti itu ya Pak, ya perlu banyak latihan gitu. Betul sekali yang Pak Randy. menjadi tantangan apa Pak pikir? Kan juga merasakan ada waktu saya slow bisa menyampaikan materi, ada kala waktu saya kok kehilangan fokus saya gitu. Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan Pak Fikri supaya bisa lancar public speaking itu apa tantangannya? Iya. Pasti tantangan juga pasti ada dan tujuan juga pasti ada ya Pak ya. Ya mungkin tantangan saya untuk bisa gitu Pak Randy, bisa berkomunikasi langsung secara spontan langsung di hadapan para audiens, itu tantangan saya rasa takut dan cemas gitu Pak. Itu yang kedua, iya. Yang kedua itu kurangnya pengalaman saya gitu Pak Randy. Gitu. Kurangnya pengalaman saya, terus keterbatasan waktu, kadang waktu pun kita sebagai pemateri misalnya itu terbatas gitu waktunya. Terus mengatasi kritikan dari para audiens itu banyak sekali. Ini gimana sih pematerinya? Nah, itu jadi saya itu ngedrop gitu, Pak. Seperti itu mungkin tantangan saya gitu, Pak. Iya, tantangannya seperti itu ya Pak Fikri ya. Iya, betul sekali Pak Redi. Mari kita bahas kira-kira strategi bagaimana menghadapi situasi ketika Pak Fikri itu harus berbicara di depan forum. Yang pertama mungkin perlu kita memahami penyebab. Kenapa Pak Fikri mengalami
kesulitan atau kadangkala blank dalam menyampaikan materi di depan forum? Apakah kurang menguasai materi ataukah karena menghadapi ya biasa kalau acara kenegaraan seperti itu kan tentu dihadiri orang-orang penting ya Pak Fikri ya. Betul Ada sekali Pak, betul sekali. ada Kapolsek, ada Danramil, ada Pak Bu dan lain sebagainya. Nah, Betul kira-kira sekali Pak. nervousnya di bagian mana Pak Fikri? Mungkin nervousnya kehadiran dari anggota, misalkan dari anggota camat, dari Kapolsek, bahkan dari Bapak Kubu langsung 8 desa itu hadir semua, itu bikin saya blank gitu Pak. Tapi dengan cara latihan saya secara teratur, terus minta bimbingan yang sudah ahli dari bidang yang berbicara di spontan langsung, terus berbicara di depan audien, dan peningkatan keterampilan saya di bidang teknologi juga itu harus diperhatikan Pak untuk saat ini gitu. Karena penting untuk menguasai alat presentasi, misalkan harus menggunakan laptop dan menggunakan infocus. Itu Pak. Dalam itu. Tadi itu usaha yang sudah dilakukan Pak Fikri seperti itu ya? Seperti itu, siap Pak. Tentu menguasai materi sudah, kemudian latihan di depan cermin sudah, tinggal mungkin barangkali karena sekarang baru berjalan, tentu kan yang namanya jam terbang itu perlu ya Pak Fikri ya, semakin betul sekali Pak, betul sekali. Semakin terbiasa dan akan semakin lancar. Selain itu apa ada penguatan dalam diri Pak Fikri bahwa apa yang Bapak lakukan itu merupakan fungsi Bapak sebagai Panwaslu. Ya memang tugas Pak Fikri menyampaikan seperti itu. Tugas Pak Fikri menyampaikan informasi yang harus disampaikan baik itu kepada camat, Kapolsek, dan Ramilku dan elemen masyarakat yang lainnya. Saya pun sama, tentu ketika berbicara di depan pejabat, kepala sekolah dan lain sebagainya itu ada perasaan yang grogi. Dengan bagaimana Pak Fikri mengatur emosional, kemudian konsentrasi dan yang jelas bisa mengatur tutur kata atau mengatur mengolah katanya. Betul sekali. Yang tentu ya yang jelas perlu pembiasaan ya Pak Fikri ya. Ya betul sekali. Karena Bapak kan memang merupakan seorang panwas, mau tidak mau memang harus tampil di depan forum seperti itu. Ya betul sekali Pak Randy. betul. Kemudian apa gambaran Pak Fikri tentang strategi yang akan dilakukan depannya itu seperti apa? Mungkin strategi saya yaitu dengan latihan terus gitu Pak, latihan di depan umum, terus mencari umpan balik dari staf maupun dari kecamatan panwascam yang lain, itu sangat penting gitu Pak ya. Pak Randy ya. Terus dari persiapan berkolaborasi dengan panwascam yang lain gitu Pak ya. Nah, terus mempersiapkan materi juga sebelum kita mempresentasikan kepada tamu undangan ataupun audien itu harus matang, terus menghilangkan rasa kecemasan di hadap diri saya itu harus dihilangkan gitu Pak. Mungkin itu strateginya, dan terus membaca dan belajar untuk persiapan untuk ya besok itu, acara besok begitu Pak Randy. Berarti Pak Fikri sekarang sudah punya gambaran ya? Ya alhamdulillah untuk saya ini sudah ada gambaran Pak untuk bagaimana tujuan untuk kompetensi di berbicara di para audien gitu Pak, supaya tidak tegang dan tidak cemas gitu Pak Randy. Baik, kalau begitu saya rasa kita sudah selesai nih Pak untuk sharingnya, coachingnya. Silahkan nanti Pak Fikri bisa mengimplementasikan apa yang sudah distrategikan hari ini, dan saya nanti menunggu informasinya. Bagaimana minggu depan nih, saya tunggu hasilnya. Setelah Pak Fikri mempraktekkan ini, seperti apa hasilnya? Apakah ada perbedaan? Ataukah masih sama saja? Berarti nanti ada perlu latihan-latihan yang lain. Itu ya. Pak Fikri. Ya, terima kasih Pak Randy. Kebetulan nanti besok itu karena saya ada undangan dari Bawaslu Kabupaten, ada undangan 2 hari ke Cirebon Pak Randy. Nah, makanya untuk hadir, ya. Nah itu adalah mungkin salah satu presentasi saya di depan para undangan gitu, para pejabat langsung gitu Pak Randy. Mungkin saya nanti bisa dilaksanakan nanti gitu Pak. Bisa dijadikan momentum untuk melatih public speaking-nya Pak Fikri di depan orang-orang
ya anggap saja orang-orang yang ada di depan Pak Fikri itu orang yang belum tahu informasinya. Dan hanya Pak Fikri yang tahu informasinya, jadi nanti Pak Fikri menyampaikan hal tersebut memang tugas Pak Fikri sebagai panwas. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Randy. Siap, terima kasih Pak Randy. Terima kasih. Baik. Semoga sukses Pak Fikri ke depannya dan saya tunggu amin. di minggu depan ya Pak Fikri ya. Minggu depan nanti. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Randy sebelumnya, Pak Randy. Terima kasih banyak Pak Randy.